belum selesai. Bahkan setelah sadar bahwa Alia sudah tak bernyawa, dia masih melakukan tindakan yang sangat biadab dan tidak manusiawi. Iwan lalu melakukan pelecehan seksual terhadap jenazah Alia. Assalamualaikum, kembali lagi di channel ini, di channel tempat saya membahas berbagai kisah kriminal nyata. Dan hari ini saya akan membahas satu lagi kasus pembunuhan yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2009. Palembang, pertengahan Agustus 2009. Kota yang dikenal dengan Sungai Musi tiba-tiba digegerkan oleh berita mengejutkan. Seorang dokter muda, cerdas, berprestasi, dan berasal dari keluarga terhormat tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak ada pesan perpisahan, tidak ada tanda bahaya, dan tidak ada saksi yang melihat kemana dia pergi. Namun, yang membuat semua orang merinding, mobil kesayangannya yang berwarna merah ditemukan terparkir ratusan kilometer jauhnya di halaman sebuah rumah sakit di kota Riau. Di dalam bagasi mobil itu tersimpan rahasia kelam yang akan membongkar sisi tergelap dari sebuah hubungan asmara yang ternyata penuh kepalsuan, utang, dan dendam yang terpendam. Ini adalah kisah tragis Dr. Alia Pranitasari, sebuah kasus pembunuhan berencana yang menggetarkan Sumatera Selatan. Sebuah cerita tentang kepercayaan yang dikhianati dan bagaimana cinta bisa berubah menjadi maut. Mari kita dengarkan kisahnya. Alia Pranitasari, usianya baru 27 tahun, baru saja mengawali karir sebagai dokter muda, profesi yang sangat dia impikan sejak kecil. Ayahnya seorang dokter spesialis kandungan yang sangat dihormati di kota Palembang. Keluarga Alia dikenal sangat mapan, religius, dan memiliki nama besar di masyarakat. Alia adalah sosok yang sempurna, cantik, sopan, ramah, dan cerdas. Hidupnya seolah sudah terukur indah, karir cerah, keluarga bahagia, masa depan yang gemilang. Namun di balik senyum manis itu, ada satu hal yang menjadi kekhawatiran terbesar ayahnya, yaitu sosok pria yang sedang menjalin hubungan dengan putri kesayangannya. Pria itu bernama Iwan Ardiansyah. Usianya sama dengan Alia, 27 tahun. Dulu dia bekerja sebagai pegawai di salah satu bank milik daerah. Iwan berasal dari keluarga pejabat, terlihat sopan, pandai bicara, dan mampu mendekatkan diri ke hati Alia. Namun, ada satu fakta yang disembunyikan Iwan dari awal. Dia adalah seorang duda dan memiliki masa lalu yang tidak sebersih penampilannya. Meski keluarga Alia sudah berulang kali memberi peringatan, Alia tetap bertahan karena dia percaya cinta tulusnya bisa mengubah segalanya. Namun, dia tidak tahu bahwa pria yang dia cintai sebenarnya sedang tenggelam dalam lubang masalah yang sangat dalam, dan Alia yang akan menjadi korbannya. Semua bermula di bulan Agustus 2009. Kehidupan Iwan Ardiansyah berubah drastis. Dia tiba-tiba dipecat dari pekerjaannya. Alasannya, dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Iwan diketahui telah menggelapkan uang milik bank sebesar 56,5 juta rupiah. Jumlah yang sangat besar pada masa itu. Karirnya hancur, namanya tercemar, hutang menumpuk di mana-mana, dan di saat itulah Iwan mulai menunjuk jari ke arah Alia. Dia membuat sebuah skenario di dalam kepalanya dan juga menyebarkan cerita bohong. Dia bilang bahwa uang sebesar 56,5 juta rupiah dari hasil gelapan itu telah dipakai bersama dirinya dan Alia. Bahkan dia menuduh Alia ikut menikmati uang haram tersebut. Padahal faktanya Alia tidak tahu apa-apa. Sebagai anak dokter yang kaya, Alia bahkan tidak pernah kekurangan uang sepeser pun. Dia tidak butuh uang hasil curian. Tapi
bagi Iwan, tuduhan itu adalah senjata. Dia berharap Alia mau menanggung beban dan membayar hutang-hutangnya dan mau terus bersamanya meski dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Sampai tibalah hari itu, Rabu 19 Agustus 2009, hari di mana semuanya berakhir. Hari itu, pukul 18.00, Alia berbicara terakhir kali dengan ayahnya lewat telepon. Dia bilang akan keluar sebentar, menemui seseorang. Dia mengendarai mobil kesayangannya, Honda Jazz berwarna merah, dan melaju meninggalkan rumahnya di Kompleks Kedamaian Permai 2. Tujuannya hanya satu, kontrakan Iwan Ardiansa di Jalan Wikora 2, Kota Palembang. Pukul 19.30, Alia tiba di sana. Dia masuk ke dalam rumah kontrakan itu. Sejak detik itu, tidak ada lagi yang melihat Alia hidup. Di dalam rumah kecil itu, suasana tidak baik. Iwan sudah menunggu dengan emosi yang meluap-luap. Dia kembali menagih janji, kembali menuduh Alia soal uang bank. Namun, Alia mulai bersikap tegas. Di depan Iwan, Alia menyampaikan keputusan akhir. Dia berkata bahwa hubungan ini sudah tidak bisa dilanjutkan. Dia menolak diajak menikah. Dia sadar Iwan punya masalah besar, tidak punya pekerjaan, dan orang tuanya sudah sangat menentang. Alia ingin pergi, ingin memutuskan segalanya, dan ingin menyelamatkan masa depannya. Tapi bagi Iwan, penolakan itu adalah penghinaan terbesar. Ditambah dengan rasa bersalah dan ketakutan akan dipenjara, benih-benih kejahatan mulai tumbuh di kepalanya. Pertengkaran makin memanas, suara teriakan terdengar. Namun di lingkungan kontrakan yang padat, orang-orang mengira itu hanya pertengkaran asmara biasa. Tidak ada yang menyadari, di balik dinding tembok tipis itu, nyawa seorang dokter sedang di ujung tanduk. Lalu, pada pukul 20.30, situasi berubah menjadi kekerasan. Menurut rekonstruksi yang dilakukan polisi berdasar pengakuan Iwan sendiri, pertengkaran itu memuncak. Alia berusaha meninggalkan ruangan, tapi Iwan mencegahnya. Dia memblokir pintu. Amarah Iwan semakin meledak. Dia tidak bisa menerima penolakan. Dia tidak mau ditinggalkan, apalagi oleh wanita yang dia anggap penyebab atau setidaknya saksi dari kehancurannya. Dengan sekuat tenaga, Iwan memukul tubuh Alia berkali-kali. Pukulan mendarat di dada, di lengan, dan punggungnya. Alia berjuang sekuat tenaga. Dia berteriak, dia memohon, dia berusaha melepaskan diri. Namun, perbedaan tenaga fisik terlalu besar. Di puncak kekejaman itu, Iwan mendorong Alia hingga jatuh. Lalu dengan kedua tangannya yang kasar, dia mencekik leher kekasihnya sendiri. Dia menekan semakin kuat, semakin dalam. Alia menendang, dia meronta. Namun perlahan gerakannya mulai melemah. Nafasnya berhenti, matanya terbelalak, dan dalam hitungan menit nyawa Dr. Alia Pranita Sari melayang. Di lantai kamar kontrakan yang kotor dan sempit itu, dia mengembuskan nafas terakhirnya. Tapi kekejaman Iwan belum selesai. Bahkan setelah sadar bahwa Alia sudah tak bernyawa, dia masih melakukan tindakan yang sangat biadab dan tidak manusiawi. Iwan lalu melakukan pelecehan seksual terhadap jenazah Alia, sebuah penghinaan terakhir terhadap wanita yang dulu mengasihinya. Setelah puas dengan perbuatannya, Iwan mulai panik. Dia sadar jika jenazah ditemukan di sini, dia pasti yang pertama kali dicari. Dia harus menyingkirkan bukti. Keesokan harinya, Kamis 20 Agustus 2009, seharian penuh Iwan berada di kontrakan. Dia membersihkan noda darah di lantai dan dinding. Dia mencuci spray dan benda-benda yang terkena jejak kejahatan. Dia membungkus tubuh kaku Alia dengan kain dan handuk, lalu menyeretnya masuk ke bagasi mobil Honda Jazz milik korban, mobil kesayangan Alia yang kini menjadi peti mati berjalan baginya. Lalu, pada pukul 14.00, Iwan menyalakan mesin mobil. Dia meninggalkan Palembang. Dia tidak pulang ke rumah orang tuanya. Dia tidak menyerahkan diri. Dia memilih melarikan diri, membawa mayat kekasihnya, menyusuri jalan lintas Sumatera menuju arah utara, Jambi, lalu ke Riau.
Bayangkan ketegangan itu di dalam mobil, pengemudi yang dingin dan berniat jahat, dan di belakang bagasi tubuh wanita yang dia bunuh. Perjalanan ratusan kilometer itu dilakukan dengan hati-hati, berharap tidak ada polisi yang menghentikannya. Malam berganti malam, Iwan terus mengemudi. Awalnya, dia berniat membuang jenazah di semak-semak atau di pinggir jalan sepi, tapi rasa takut selalu menghantuinya. Dimanapun dia berhenti, dia merasa ada orang yang melihat. Dia merasa polisi sudah mengejarnya. Hingga tiba di hari Sabtu, 22 Agustus 2009, dia sampai di daerah Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Kota Riau. Disinilah dia membuat keputusan yang keliru, namun menjadi kunci terungkapnya kasus ini. Dia melihat halaman luas milik rumah sakit Selasih. Tempat itu cukup sepi di malam hari. Iwan memarkirkan mobil Honda Jazz merah itu di dekat bangunan, seolah pemiliknya sedang berobat. Dia turun, berjalan pergi, dan menaiki angkutan umum kembali ke arah Palembang. Dia berharap mobil itu akan dianggap hilang atau dicuri, dan jenazah di dalamnya tidak akan ditemukan dalam waktu lama. Tapi rencana itu gagal total. Pada hari Minggu 23 Agustus 2009 sekitar pukul 13.00, petugas kebersihan dan warga sekitar rumah sakit mulai merasa heran. Sudah 2 hari mobil merah itu terparkir diam di tempat yang sama, dan yang paling aneh, bau yang keluar dari dalam mobil itu sangat busuk, sangat menyengat. Bau bangke yang menyebar kemana-mana. Rasa penasaran berubah menjadi ketakutan. Warga beramai-ramai mendekat. Mereka mengintip lewat kaca jendela yang sedikit terbuka. Tidak terlihat apa-apa di kursi depan. Namun ketika salah satu warga memberanikan diri membuka bagasi belakang, jeritan kengerian memecah suasana siang itu. Di dalam bagasi yang sempit dan panas terbaring tubuh seorang wanita muda yang sudah membusuk. Kondisinya mengenaskan. Identitasnya belum diketahui saat itu. Tapi polisi segera turun tangan. Melalui data kendaraan, polisi langsung mengetahui pemilik mobil itu, Dr. Alia Pranita Sari, warga Palembang. Berita itu menyebar. Keluarga Alia hancur lebur. Ayahnya yang selama ini menunggu kepulangan putrinya kini harus menerima kenyataan pahit. Alia tidak akan pulang lagi, dan tersangka utama hanya ada satu nama yang terlintas di benak keluarga dan polisi: Iwan Ardiansyah. Senin pagi 24 Agustus 2009, pasukan kepolisian bergerak cepat. Mereka mengejar jejak pulang Iwan ke Palembang. Di sebuah rumah di kota itu, Iwan akhirnya ditangkap. Awalnya, dia berdalih. Dia mengarang cerita bahwa pembunuhan terjadi di jalan menuju Jambi. Ada orang lain yang melakukannya. Dia hanya korban. Tapi polisi tidak mudah percaya. Bukti-bukti fisik mulai mengarah ke kontrakan Iwan. Dihadapkan dengan fakta dan tekanan penyelidikan, pertahanan Iwan runtuh. Dia akhirnya mengakui semuanya. Dia mengaku membunuh Alia di kontrakannya sendiri. Dia mengaku mencekiknya sampai mati. Dia mengaku membawa jenazah itu hingga ke Riau. Pengakuannya kemudian dicocokkan dengan hasil otopsi resmi yang dilakukan Rumah Sakit Arifin Ahmad, Pekanbaru. Dan apa yang tertulis di berita acara pemeriksaan jenazah itu semakin menguatkan betapa kejamnya akhir hidup Alia. Dokter forensik menemukan di leher korban terdapat bekas cekikan yang memutar, tulang rawan tenggorokan patah, dan saluran nafas tertekan parah. Penyebab kematian dipastikan mati lemas akibat cekikan yang kuat. Terdapat juga banyak memar dan luka seluruh tubuh, tanda jelas bahwa Alia berjuang mati-matian melawan pelaku. Yang paling menyakitkan, ditemukan luka, robekan baru, dan jejak darah di organ intim, membuktikan perbuatan cabul terhadap jenazah setelah korban tewas. Tidak ada racun, tidak ada senjata tajam. Kematian murni akibat kekejaman tangan manusia, dan tangan itu adalah tangan orang yang dulu pernah berjanji akan menjaganya. Motifnya pun terungkap sepenuhnya, campuran dari masalah uang hasil korupsi, rasa malu karena dipecat, dendam karena ditolak cinta, dan ketakutan akan masa depan yang hancur. Alia menjadi sasaran pelampiasan amarah yang tidak beralasan.
Proses hukum bergulir. Pada 5 Januari 2010, Jaksa Penuntut Umum menuntut Iwan Ardiansa dengan hukuman 20 tahun penjara. Namun, Pengadilan Negeri Palembang menilai kejahatan yang dilakukan Iwan terlalu berat, terlalu sadis, dan meresahkan masyarakat. Pada 16 Februari 2010, hakim menjatuhkan vonis yang lebih keras dan setimpal. Iwan Ardiansa dinyatakan terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dan penganiayaan terhadap jenazah sesuai pasal 340 KUHP dan dihukum penjara seumur hidup. Hingga hari ini, nama Dr. Alia Pranitasari masih dikenang sebagai kisah peringatan yang pahit, kisah tentang seorang wanita cerdas yang masa depannya terputus di tangan orang yang salah. Kasus ini mengajarkan kita satu hal yang menyakitkan, bahwa di balik senyum manis dan kata-kata yang indah, bisa tersembunyi niat jahat yang siap memakan korban. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita true crime lainnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.